Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah virus corona tengah melanda Indonesia. Pemerintah menetapkan status darurat corona hingga tanggal 29 Mei. Cerita tentang wabah penyakit yang mengerikan juga pernah terjadi di Cirebon. Cerita wabah penyakit yang konon berhasil dilawan suara azan. Azan yang khas dari kota Wali, julukan kota Cirebon, namanya azan pitu. Pitu dalam bahasa Jawa bermakna 7, artinya azan yang dikumandangkan oleh 7 orang atau muazin. Azan pitu dikumandangkan setiap salat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, salah satu masjid tertua di kota Cirebon yang berada di sekitar Komplek Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Perlawanan 7 muazin terhadap wabah penyakit mengerikan itu merupakan salah satu sejarah fenomenal di Cirebon. Wabah penyakit tersebut dibuat oleh salah seorang yang sakti mandraguna, namanya Menjangan Wulu. Serangan wabah penyakit Menjangan Wulu itu terjadi pada era Sunan Gunung Jati. Salah seorang muazin azan pitu yang juga pengurus DKM Agung Sang Cipta Rasa, Mo Ismail, menceritakan lahirnya strategi azan pitu sebagai obat penawar wabah penyakit Menjangan Wulu itu, ide dari istri Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Pakungwati. Ismail menceritakan Menjangan Wulu sengaja membuat wabah penyakit lantaran kesal dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk memeluk Islam. Menjangan Wulu geram melihat Masjid Agung Sang Cipta Rasa diserbu masyarakat yang ingin beribadah. Masyarakat yang saat itu belum memeluk Islam penasaran dengan bentuk dan ornamen Masjid Agung Sang Cipta Rasa, apalagi saat azan dikumandangkan. Akhirnya masyarakat berani memeluk Islam. Menjangan Wulu pun bereaksi. Ia mencari tahu alasan masyarakat Cirebon memeluk Islam. Menjangan Wulu menyimpulkan suara merdu azan menjadi salah satu alasan masyarakat memeluk Islam. Hingga akhirnya Menjangan Wulu menyerang para muazin melalui wabah penyakit yang diciptakannya, sehingga muazin Masjid Agung Sang Cipta Rasa berjatuhan akibat serangan wabah penyakit. Kondisi demikian membuat orang-orang enggan menjadi muazin, lantaran langsung terserang penyakit saat mengumandangkan azan. Racun itu bereaksi ketika ada orang azan, menyerang muazin, mengakibatkan sakit, akhirnya tak bisa azan. Kemudian Nyi Mas Pakungwati memerintah agar muazinnya itu jangan satu. Instruksi Nyi Mas Pakungwati pun langsung dilaksanakan. Azan pun dikumandangkan oleh 2 orang. Sayangnya, 2 orang muazin itu langsung menderita sakit akibat serangan Menjangan Wulu. Ternyata, Menjangan Wulu menaruh racun di lingkungan masjid. Hingga akhirnya Nyi Mas Pakungwati menginstruksikan azan dikumandangkan oleh 7 orang. Ternyata, setelah 7 muazin itu mengumandang azan tak terjadi apa-apa, tidak ada serangan racun, azan berhasil diselesaikan. Setelah azan dikumandang, terdengar suara ledakan yang kencang dari atap masjid. Ledakan itu dari racun yang dibuat Menjangan Wulu. Akhirnya azan pitu terus dilanjutkan setiap salat 5 waktu. Setelah serangan wabah penyakit yang ditimbulkan dari racun Menjangan Wulu sudah berhasil diatasi, akhirnya Nyi Mas Pakungwati menginstruksikan agar azan pitu dikumandangkan hanya saat salat Jumat. Sekadar diketahui, dalam catatan sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa pernah seperti virus corona saat ini. Yang membedakan ialah Menjangan Wulu hanya di lingkungan masjid. Itulah sedikit sejarah virus penyakit era Sunan Gunung Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.